Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NPM 1921020486, Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum. Berikut pemaparannya. Berikut saya akan memaparkan materi tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum atau ilmu sosial. Yang pertama ada ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik, antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Selanjutnya, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Kemudian ada ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Selanjutnya ada perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain, kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.